Selamat datang kembali di channel Pantra Zami atau channel pendidikan. Bapak Ibuku semuanya, pada video kali ini kita membahas mengenai kuota formasi CASN 2020. Nah, perlu saya tegaskan lagi bahwasanya CASN ialah calon aparatur sipil negara. Itu bukan hanya saja artinya CPNS, tidak. CASN itu terdiri dari CPNS dan P3K. Ya. Khusus untuk tahun 2022, tahun anggaran 2022, CASN itu dibuka ialah CPNS dan P3K. Ya. CPNS untuk sekolah kedinasan, bagi siswa yang tamat kelas 3 SMA sederajat itu bisa masuk sekolah kedinasan. Ya. P3K bagi guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, bahkan dosen pun P3K tahun 2022. Ya. Jadi itu dua kriteria CASN yang dibuka pada tahun anggaran 2022. Terima kasih. Sebelum saya lanjut membahas secara mendalam formasi CASN 2022, mohon di like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi Bapak Ibu semuanya, agar apabila Bapak Ibu bunyikan pencet logo lonceng tersebut, maka setiap kali saya mengupload video itu akan ada notifikasi di HP Bapak Ibu masing-masing. Untuk itu mohon sekali untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Baik, terima kasih. Nah, tahun 2022 itu pemerintah menyediakan 1,2 juta formasi seleksi CASN 2022. Data Februari tahun 2022 itu hanya 1 juta, ya, 1 juta formasi. Nah, ini saya update lagi sesuai informasi terbaru. Itu pemerintah rupanya menambah kuota formasi CASN 2022 menjadi 1,2 juta. Yang semulanya hanya 1 juta, sekarang 1,2 juta. Ya, rinciannya 1.249 formasi jabatan untuk P3K dan CPNS, ya. Rinciannya 95.324. Ini formasi P3K pusat. Nah, formasi P3K pusat ini terdiri dari formasi guru sebanyak 50.000, formasi dosen sebanyak 15.000, formasi tenaga kesehatan sebanyak 7.000, formasi tenaga teknis sebanyak 23.324 formasi. Ya, untuk P3K pusat. Nah, di sini artinya apa? Artinya orang-orang yang mendaftar P3K pusat ini ya kayak dosen, nakes, teknis, dan guru ini menerima gaji dari pemerintah pusat, ya bukan pemerintah daerah yang menggajinya. Ya untuk dosen jelas itu ya, dosen-dosen universitas, institut maupun sekolah tinggi ya, itu jelas pemerintah pusat. Untuk nakes ya ini sepertinya rumah sakit milik pemerintah pusat ya. Apa contohnya, silakan dicari. Untuk tenaga teknis, nah ini mungkin lembaga-lembaga negara, kementerian negara, gitu ya. Ini contoh P3K pusat. Nah, untuk formasi guru P3K pusat, nah ini yang belum jelas. Ini
Silakan Bapak Ibu cari di Google ya apa bentuk formasi guru P3K pusat. Ingat ya, gajinya ini yang menggaji ialah pemerintah pusat, pemerintah RI ataupun Jokowi sendiri gitu. Ya, sebanyak kemudian kriteria yang kedua 1.054.276 formasi P3K daerah. Artinya ini daerah yang menggaji, yang mengeluarkan gaji. Kalau kita mendaftar di provinsi, ya maka gubernur yang mengeluarkan gaji kita. Kalau kita mendaftar di kota maupun kabupaten, makanya yang mengeluarkan gaji kita ya wali kota dan kabupaten. Artinya apa? Artinya formasi P3K daerah ini dibuka sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Contohnya, di Provinsi Jambi itu banyak yang tidak buka daerah-daerahnya untuk formasi P3K tahun 2021 kemarin. Karena yang menggaji itu pemerintah daerah. Mungkin pemerintah daerahnya belum sanggup mengeluarkan gaji P3K. Iya, itu ya yang perlu kita pahami dari konsep. Ya. Ya, kita rinci. 785.018 formasi guru untuk pemerintah daerah ya. Ini artinya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota ya, dirinci semuanya. Kemudian 41.009 formasi teknis ya. Kayak lembaga-lembaga pemerintah di daerah ya. Kayak apa namanya ya? Oh, dinas-dinas segala macam ya. 255.249 formasi tenaga kesehatan. Ini kayak di rumah sakit milik pemerintah daerah kok atau kabupaten kota ataupun provinsi. Kalau di Sumatera Barat RSUPM Jamil itu milik pemerintah provinsi Sumatera Barat, artinya mengeluarkan gaji ialah gubernur. Kalau di pemerintah kabupaten kota, ya sesuai dengan kalau di pesisir selatan itu RSUD Tatan. Nah, itu merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan yang mengeluarkan gaji ialah bupati. Kemudian yang terakhir ada 8.941 formasi CPNS. Nah, ada dibuka formasi CPNS. Namun, formasi CPNS yang dibuka itu ialah untuk sekolah kedinasan. Anak-anak SMA yang baru tamat kelas 3 ini bisa mendaftar. Kayak sekolah kedinasannya kayak IPDN, STMG, STIS, dan segala macam. Kemudian yang terakhir 41.088.000 ini khusus untuk formasi CPNS dan P3K di Papua ya. Rinciannya 28.895 formasi untuk Papua dan 12.993 untuk Papua Barat. Nah, ini untuk Papua ini kita tidak tahu mana berapa CPNS-nya, berapa P3K-nya, kita belum tahu ya. Nah, itu intinya ada update formasi pada bulan 8 atau setelah bulan 2 ya. Kalau bulan 2 kan 1 juta formasi yang disediakan pemerintah. Kalau sekarang bertambah menjadi 1,2 juta formasi. Ya, makanya Bapak Ibu semuanya segera dipersiapkan dokumen-dokumennya ya. Nah, terakhir dari saya, bagi Bapak Ibu yang menonton video ini yang sudah lulus PG tahap 1, PG yang lulus PG tahun 2021 tapi belum ditempatkan. Nah, ini rencana pemerintah itu ada meluluskan Bapak Ibu semuanya khusus yang sudah lulus PG tahun 2021. Jadi tidak tes lagi. Nah, untuk teknisnya mungkin akan saya paparkan di video selanjutnya ya Bapak Ibu semua. Mohon saja ditunggu informasi-informasi update. Ya, dan terakhir dari saya, kalau Bapak Ibu mencari informasi update ya pantau aja channel ini ya. Terima kasih. Selamat
Berjumpa kembali di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi Bapak Ibu semuanya. Agar channel ini bisa berkembang lebih jauh dan lebih bermanfaat, memberikan informasi-informasi terupdate dan terpercaya bagi pejuang ASN tahun 2022 ataupun tahun berikut-berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.